saya sopir Yusuf Mansur. Saya mau minta BPKB mobil itu. Pakai saya Pak. Setelah 10 tahun ya Pak? Udah 10 tahun tiba-tiba ada SMS dan sopirnya. Saya bilang itu. Saya sampaikan loh, saya sampaikan pada Yusuf Mansur ya. Saya keberatan dan saya kecewa ini. Kenapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Al-Walid. Dalam video kali ini potongan ya, sekitar 18 menit kurang lebih dari video sebelumnya, wawancara dengan Pak Puspowardoyo. Karena saya ada beberapa membaca kolom komentar di situ yang mengenai masalah mobil ya. Dan sepertinya memang yang berkomentar tidak ditonton secara auto, di skip ataupun mungkin tidak disimak dengan baik dan benar, karena di situ mereka berkomentar bahwa kenapa mobil yang sudah disedekahkan kemudian diungkit-ungkit lagi. Makanya kemudian saya potong sekitar 18 menit ini, di mana dalam 18 menit ini di situ fokus membahas mengenai bagaimana awalnya Yusuf Mansur mendapatkan mobil itu. Caranya seperti apa, apakah diberikan cuma-cuma, apakah Yusuf Mansur meminta, apakah kemudian Pak Puspowardoyo dengan ikhlas mensedekahkan begitu saja. Nanti disimak video berikut, di mana Pak Puspowardoyo selaku pemilik mobil memberikan mobil tersebut dengan syarat agar stiker-stiker perusahaan dari beliau tidak dicopot oleh Yusuf Mansur. Namun nyatanya beberapa waktu kemudian malah dicopot sampai beberapa kali gitu. Oke, tanpa di sini juga dalam video ini juga di situ Pak Puspowardoyo juga bercerita bagaimana beliau kemudian akhirnya setelah beberapa waktu bertemu dengan Yusuf Mansur dan menasehati Yusuf Mansur agar tidak dulu membuka bisnis baru sebelum orang-orang yang merasa dirugikan diselesaikan gitu. Sebelum masalahnya diselesaikan, jangan membuka bisnis baru lagi sebelum masalah yang lalu itu diselesaikan semua gitu dengan clear. Dan di sini Yusuf Mansur mengiyakan gitu. Ini dalam video yang nanti akan kita simak bersama, dan tolong disimak, ditonton dan jangan di skip kemudian berkomentar gitu. Jangan sampai lagi seperti kemarin. Saya sudah bilang kan jangan di skip, ditonton dengan baik gitu. Ini nyatanya akhirnya kalian berkomentar sudah disedekahkan tapi masih diungkit-ungkit. Artinya kalian tidak menyimak dengan baik dan benar gitu, tidak disimak, mungkin juga di skip-skip. Oke, cukup sekian dari saya, silakan ditonton videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, Bapak menyebutkan Bapak sebagai korban Pak dari Mansur. Korbannya di mana Pak? Ya, mungkin saya korban pertama ya. Di mana korban pertama itu Pak? Ya. Mungkin saya dulu waktu Ustadz Arifin itu mungkin nikah itu ya. Arifin Ilham Pak? Ya. Waktu nikah itu saya akan kasih mobil sama rumah ya. Kayak Arifin Ilham Pak? Kedua itu ya. Iya. Pernikahan kedua ya Pak? Itu saya memberi hadiah itu berupa mobil sama rumah. Iya. Tapi waktu itu harapan saya memang dia untuk promosi poligami supaya juga jadi panutan ya. Aku selesai, saya nggak perlu lagi mikir ya, kalau ulama udah poligami kan harapan saya kan gitu. Betul ya. Mungkin terobsesi itulah Yusuf Mansur mungkin ya. Kalau saya lihat itu. Iya. Ya. Pak, itu bagaimana ceritanya mobil yang Bapak ngaku pertama kali korban yang sehubungan dengan mobil yang Bapak bilang itu apa Pak? Ya, waktu itu saya kan pas ke Jakarta ya. Ya, Bapak di Jakarta ya. Ya, pas Jakarta. Saya bawa mobil tuh. Bapak mobil ya. Mobil apa tuh Pak? Dulu mobil ya sebangsa Elf itu. Mobil Elf ya. Itu yang udah saya kan sering luar kota itu. Iya. Jadi perjalanan Rasul, jalan dari kota-kota. Saya butuh mobil yang ada tempat tidurnya. Jadi dimodifikasi ya Pak? Modifikasi, saya bawa ke New Armada itu. Iya. Itu baru kira-kira 3 bulan mobil itu. Bapak baru pakai 3 bulan ya Pak? 3 bulan. Saya ke Solo, Bintaro. Di Bintaro ya? Itu ada, saya tahu di belakang ada sepeda motor. Iya. Dadat itu. Pak Puspo, ingat sama saya gitu. Yusuf Mansur Pak? Iya. Oh iya. Dari ngobrol-ngobrol. Iya. Kata-kata, ini bagus Pak, kasih untuk saya Pak gitu. Mobil itu Pak? Nah, untuk saya kan. Iya. Aku diem aja. Untuk apa? Gitu? Iya. Untuk dakwah kok. Untuk dakwah nggak apa-apa. Untuk dakwah. Ya, dakwah nggak apa-apa. Ya. Oke, dakwah ya. Ya, untuk dakwah, ini mobil untuk dakwah.
Dan catatan tetap logo-logo ini jangan dibuang kan gitu. Berarti Bapak nggak kasih cuma-cuma dong, Pak? Oh enggak, Ya, itu ya. untuk dakwah ini belum dakwah, ya? belum ada akadnya disedekahkan, itu belum. Gitu. Ya. Yang jelas baru untuk dakwah gitu. Ya. Ya udah, waktu itu terus diambil di bawah itu. Langsung diambil, Pak? Ya harus cari sopir. Ya. Bukan dia belum bisa nyopir Pak. Dia baru sudah motor belum ada sopirnya, saya belum. Tak kira baru itulah pertama punya mobil dari saya itu. Tahun 2006. Tahun 2006. Terus dibawa pulang. Ya. Nah Pak, setelah Bapak serahkan mobil dengan perjanjian seperti itu, terus kelanjutannya gimana Pak? Yang Bapak merasa korbannya itu Pak, di mananya Pak? Ya, jadi itu kan kita sudah ada perjanjian ya. Berarti mobil itu boleh untuk dakwah dan catatan logo-logo itu jangan dibuang. Ya. Ya udah, setuju. Ternyata? Ya, itu ada baru 3 hari ya. 3 hari. 3 hari ketemu di jalan tuh si pimpinan, pimpinan Wongso Bintaro. Iya. Terus telepon, Bapak saya kemarin ketemu mobil itu di bawah Yusuf Mansur sama sopir. Itu nggak ada stikernya. Gimana Pak? Wah jangan dong. Loh kemarin suruh bawa gimana terus? Tolong, mungkin dah jelek mungkin. Tolong ciptakan lagi, antar sana. Bikin kirim stiker baru lagi Pak? Ya, antar tepatnya Yusuf Mansur. Bapak itu 10 hari kemudian atau seminggu kemudian ketemu lagi tuh. Nah, di situ masih sepi Pak, Bintaro masih sepi. Itu aja mobil Pak. Kasus Bintaro itu dulu nggak seramai kayak itu, sepi, mobil kenapa kali itu. Iya, tahun 2006 itu ya Pak? 2006 itu, sepi masih, itu nggak jarang ketahuan sekali. Kan rumah Yusuf Mansur kan sana sebelah Bintaro terus ya. Iya. Dari situ, saya pernah dimain situ juga. Ke rumah dia? Ya, tuh dulu ya rumah aja kecil loh, ada. Iya. Dia terus ada pondok, itu pondok kelas orang lain Pak. Ada pondok itu bilang, ini dulu pondok orang lain Pak. Orang lain dia nebeng gitu? Dia nebeng, tidur situ itu kira-kira ya, aduh rumahnya kecil kali itu. Sudah motor 1 dia. Iya. Terus dia kantornya, saya lihat di depan Wongso loh. Seberang Wongso? Ya itu ada ruko depan tuh yang mahal-mahal tuh. Di belakang ruko lagi ada ruko-ruko kecil-kecil loh. Di belakang ruko kecil, ruko itulah ruko kecil. Baru itu ya, kalau saya lihat masih seperti itu ya. Iya. Pertama dia belum punya mobil, ya. Rumah juga belum punya. Kantor juga cuma itu Pak, kos. Ruko kecil itu ya. Stafnya mau 2 atau admin tuh Pak. Iya. Nah, jadi setelah itu stiker itu nggak dicopot Pak oleh Yusuf Mansur Pak? Ya itulah copot, saya komplain. Ustaz, aku bilang, kenapa kok dicopot tuh? Nggak jawab Pak. Pak telepon nggak jawab. Wah, kurang ajar nih. Berarti dia sudah menipu Bapak di situ ya Pak? Ya. Dia sudah menyalahi perjanjian itu ya Pak? Iya. Oke. Ya. Terus selang berapa hari ya, kira-kira ya, selang 1 bulan lah. Ya. Ya. 1 bulan, telepon sama saya. Yusuf Mansur? SMS sama saya. Ya. Gitu. Pak Puspo, tolong carikan bini gitu. Yusuf Mansur minta Bapak nyarikan istri gitu Pak? Loh dia kan udah menikah Pak? Bukan, istri yang baru. Oh, istri yang baru. Cari istri baru. Iya. Yang tapi diem Pak gitu. Tolong dijagain. Iya. Itu sama maksudnya terobsesi sama Arifin di situ lah. Oh iya. Ya maksudnya dia ya minta mobil, terus juga minta istri gitu Pak. Yang saya ngurus gitu Pak. Iya. Wah gila. Orang Ustadz kurang ajar kan. Iya. Balik itu. Saya enggak tak sumpah Pak. Demi Allah enggak saya layani. Layani itu ya. Ini kurang ajar gitu. Iya. Baru mobil aja udah kayak gitu, nggak mau jawab, tiba-tiba masuk SMS minta istri. Nampak kali kalau satu akhlaknya nggak baik itu. Akhlaknya tidak baik. Nggak baik, perilakunya nggak baik. Saya baru tahu itu. Habis itu udah nggak pernah ketemu, nggak jumpa. Pak, yang saya dengar sebelum Bapak memberikan mobil kepada Yusuf Mansur, itu Bapak juga yang membawa Yusuf Mansur untuk diperkenalkan kepada media-media Pak. Itu gimana Pak ceritanya Pak? Oh iya, dulu saya pernah diminta tolong lah sama Yusuf Mansur. Pak, tolong saya dikenalkan ulama-ulama top ya. Dan juga media-media Pak Puspo gitu. Ya dia pengen populer gitu. Populer juga. Berarti ya, apa-apa. Minta tolong Bapak untuk mempopulerkan dia. Itu saya kenalkan Pak Kiai Nur, saya Nur Iskandar Rizky waktu tak bawa sana. Terus sama beliau ya terus apa? Untuk ceramah di sana. Oh gitu ya. Ceramah mungkin ceramah pertama yang ulama di sana lah, Maksud. Di pesantren Nur. Dan mungkin diajak sama mana juga karena masalah sedekah itu kan ulama juga suka ya. Betul. Itu kan itu sama-sama untungnya ya. Iya. Terus juga waktu itu minta dikenalkan media-media. Iya. Tak kenalan sama juga waktu sama Pak Yono itu member Jumat. Iya. Terus
Republika. Itu Irwan Kelana ya. Irwan Kelana ya. Kalau di TVRI itu Pak Pak Nandar. Iya. Sunandar. Pak Sunandar. Waktu itu kan sering saya kan tiap pagi dulu waktu itu kan setiap apa tuh acara subuh dia. Subuh pagi kan saya kan tiap hari kan ngisi itu. Terus dia harus minta Pak Puspa. Pengen seperti Bapak juga gitu. Ya tak undang, tapi sama saya pernah juga. Iya. Itu. Berarti awal ketenaran Yusuf Mansur di media itu justru dibawa oleh Pak Puspawardoyo. Pak, setelah Yusuf Mansur SMS ke Bapak minta carikan istri, setelah itu Bapak kesal dengan akhlak dia yang buruk, terus ketemu lagi nggak Pak? Atau kapan ketemunya lagi? Oh, udah hilang. Hilang Pak? Hampir 10 tahun ya. Hampir 10 tahun Pak? Saya udahlah, saya males ya Pak. Mobil itu Bapak lupakan? Oh, belum lupakan, masih teringat terus ya. Oh iya. Cuma saya tiap godok itu tuh. Ya. Cuma saya sering kalau dia ceramah, soal dia sudah ngetop kan di TV, di Antv, terus di buku-buku, di mana-mana tuh belum pernah menyebut mobil saya yang pertama. Selalu menyebut mobil. Kalau saya menyebut, saya mesti sakit hati saya. Maksud saya, aduh, kenapa bohong gitu loh? Iya. Menyebut misalnya, saya punya mobil pertama ini. Nanti kan disebut lagi. Ya kan pertama kan saya, walaupun saya juga mau, aduh, Ustaz kok bohong kayak gini ya? Saya cuma, wah kurang ajar Ustaz kok bohong gitu. Dia sering nyebutkan, dan lucu lagi. 2003, 2004, 2005 itu kan, padahal saya mobil 2006 itu. 2006. Satu-satunya dia baru punya mobil. Dia nggak sendiri kan? Betul. Baru saya punya mobil Pak. Pertama saya punya mobil. Itu 2006 loh Pak itu. Iya. Kalau dia punya Alphard, Alphard itu belum populer itu Pak. Saya beli Alphard itu tak jual Pak. Iya. Tahun itu saya beli Celica kan. Saya ada di Pondok Indah. Saya beli Alphard sama Celica itu. Iya. Alphard itu belum terpopuler Pak. Bukan mobil mewah gitu. Belum mewah. Kalau dia bilang 2003 punya mobil mewah Alphard kan, ya aneh gitu. Iya, berarti pengakuan Yusuf Mansur soal mobil pertama dia saja sudah berbohong kemana-mana ya Pak? Yusuf Mansur berbolak-balik. Kalau ngomong tuh selalu ngaco tuh. Iya. Error gitu. Iya. Kemarin ngomong ini, pertama mobil ini gitu. Jadi dia mengaku punya mobil pertama selalu beda-beda ya Pak? Dan tapi yang anehnya nggak pernah menyebutkan mobil Bapak. Padahal mobil saya sampai sekarang masih ada, atau dipasang dan dicarikan uang lagi gitu loh. Betul. Misalnya seperti saya kemarin contoh dibutuhkan sedekah untuk ngantar santri dari jalan ke pondok. Tapi contohnya mobil saya itu. Jadi pasang foto mobil Bapak ya mobil dijual lagi. Dicarikan sedekah lagi itu Bang. Wah, ada luar biasa. Masalahnya ini luar biasa nih. Oh iya, pinternya. Dia mencari sedekah untuk mobil-mobil, tapi mobil Bapak fotonya yang dipasang gitu Pak. Iya. Mobilnya sudah punya, tapi dia mencari uang lagi dengan meminta sedekah untuk membeli mobil. Ya. Yang mobil itu dipasang. Pak, setelah itu kejadian itu, Bapak ketemu lagi kapan Pak? Saya ketemu di Wong Solo Semarang, Gajah Mada. Itu tahun berapa tuh Pak? Ya sekitar itu 2006, tapi agak akhir ya. Iya. Saya ketemu di situ. Itu ada acara di atas ya, di Wong Solo Pak. Wong Solo di atas. Iya. Itu ngundang para tokoh-tokoh. Iya. Tokoh pengusaha, ya. Salah satunya pengusaha yang saya lihat tuh kemarin ada pengusaha dari Solo. Iya. 3 serangkai itu. Iya. Ya. Saya ketemu Yusuf Mansur, alhamdulillah dapat baby band gitu. Tapi ya itulah, dia kan pasti kan cerita kan. Iya. Ini loh sukses Pak Puspa loh, berani ngasih mobil, tahu nggak? Iya. Ya. Itu hanya untuk mencari orang supaya gemes loh. Iya. Aku juga lah gitu. Iya. Dapat mobil Mercy. Dari 3 serangkai Pak? Iya. Berarti dia mencontohkan Bapak kasih mobil dalam rangka meminta mobil dari 3 serangkai Pak? Oh, berarti mobil pertama itu mobil dari saya, kedua 3 serangkai itu, mobil baby band itu. Nah dia juga pernah mengaku bahwa mobil pertama dia ya baby band itu Pak? Ya itu kan selalu gitu, nggak diakui lagi nanti Pak. Nanti tapi ini untuk nyari lagi orang kaya, gitu loh Pak. Saya mobil ini dari ini, gitu. Saya dapat ini dilupakan lagi Pak ini Pak. Saya lupakan, ini lupakan, kan modelnya Yusuf Mansur begitu tak? Iya. Nggak pernah ngakui. Sebelumnya ya. Itu cara-cara liciknya dia kayak gitu. Jadi orang tuh nggak ada kesan, tidak ada keterusan berlanjut semua. Yang selalu memutuskan. Jangan memutuskan itu. Iya. Nah pas kejadian Semarang itu setelah itu Bapak nggak ketemu lagi? Wah udah hilang Pak. Hilang ya Pak? Hampir 10 tahun Pak. 10 tahun lagi terus apa kejadian untuk Bapak bertemu dengan dia itu apa Pak? Ya
Kejadiannya setelah 10 tahun apa? Ya itulah. Saya tiba-tiba udah mondok tiap hari saya dengarkan di TV media. Di media itu menyebutkan punya mobil pertama itu udah ini udah sakit hati saya dah. Enggak, maksud saya bukan pengen riak enggak, tapi kan kok kenapa harus sombong, harus bohong gitu, Pak. Iya. Tapi ya itu saya terakhir itu di SMS. Sama? Enggak ada SMS kan. Ada SMS, aku Pak Puspo, mohon maaf. Saya sopir Yusuf Mansur. Saya mau minta BPKB mobil itu. Pakai saya, Pak. Setelah 10 tahun ya, Pak? Udah 10 tahun tiba-tiba ada SMS dan sopirnya, saya bilang itu. Saya sampaikan loh, saya sampaikan pada Yusuf Mansur ya. Saya keberatan dan saya kecewa ini. Kenapa enggak? Kenapa yang minta kok sopir bukan dia langsung? Bukan langsung, enggak menghargai saya gitu. Iya. Gitu, Pak. Dari akhlaknya udah terlihat di situ ya, Pak? Wah, itu udah. Buat saya marah itu, udah marah betul. Saya akhirnya saya sudah mondok, saya sudah tahu siapa Yusuf Mansur sebetulnya, itu pembohong dan semua nggak ada benar. Itulah saya akhirnya kesel kali sama dia dan saya marah betul itu. Iya. Nah, kebetulan Pak Darsa itu. Oh ya, akhirnya kita mengkritisi pola-pola sedekah Yusuf Mansur itu. Saya interview Bapak lagi waktu itu. Saya tulis di Dakwah Tuna, bersambunglah terus mendapat tanggapan itulah. Luas. Okay. Itu yang jadi itu jadi ya. Pak, di pertemuan di Kokos itu apa yang dibicarakan dengan Yusuf Mansur, Pak? Ya, dia merasa tersinggung, kata-kata saya di YouTube itu, betul. Dia merasa betul. Gitu. Apa yang saya katakan memang nggak ada satupun yang disalahkan, sanggah atau mungkin dielakkan ya. Jadi apa yang saya di YouTube tahun 2016 itu dia ngakui benar. Betul ya. Dia minta maaf. Iya. Ya, dan saya bukan mau minta mobil gitu, cuma saya juga menyayangkan itu. Tapi kalau antum tetap nekat berbuat jahat atau berbuat bisnis-bisnis yang akan saya masalahkan mobil. Ya. Loh, saya juga sarankan, ini semua saya nggak akan permasalahkan juga. Ya. Cuma saya pesan satu itu. Ya. Karena banyak teman-teman korban itu, yang adu saya hampir 100-an waktu itu, Pak. Saya bawa semua tuh. Bawa sertifikatnya, apa. Waktu YouTube keluar itu semua banyak hubungi saya, Pak. Ada 100 orang, Pak. Itu bermacam-macam korban. Ada patungan usaha, patungan aset, ada batu bara, ada TKW, ratusan, Pak. Ya. Udah sampaikan kan, ini ada banyak loh nih korban-korban kamu ya. Tolong sampai selesai dulu. Selesaikan ya. Ya, selesai dulu untuk sebelum membuat bisnis baru. Karena kan model Yusuf Mansur kan gitu, Pak. Ya. Ini belum selesai udah bebas lah, patung usaha. Kalau usaha nanti patung aset. Ya. Ini berputar-putar, ini hotel city, ini hotel, ini terus kan korbannya kan berlipat-lipat nih, Pak. Betul, bertambah terus. Korbannya korban mensos semua nih, Pak. Ya. Karena memang cari uangnya? Enggak, cari sasarannya itu mensos. Media sosial ya. Media sosial kan. Dan suaranya bagus, teritorialnya bagus, katanya bagus, mantep lah. Itu orang banyak terpukul semua lah. Terpukul dan terpedaya, Pak. Ya itu mungkin menjadikan masyarakat ini banyak korban karena disitulah. Dan dia mengakui dan menerima saran Bapak ya, Pak? Mengakui dan menerima, dan itulah. Makanya saya syaratkan tuh. Iya. Nggak akan saya lanjuti karena memang tak bawa ke laporan polisi waktu itu, Pak. Setelah Yusuf Mansur menerima dan mengakui kesalahannya, terus menerima saran Bapak, pesan Bapak kepada Yusuf Mansur apa, Pak, waktu itu, Pak? Saya pesan, tolong antum, saya begitu, ya, tolong jangan berbuat nggak baik lagi, gitu. Iya. Jangan membuat baik dan tolong jangan mencari makan di media sosial yang korbannya para jamaah umat Islam yang bertemu orang miskin, kasihan lah gitu. Ya, tolong kalau sedekah itu dibikin seperti apa ya? Pertanggungjawaban ya. Orang masuk, keluar, orang bisa mengakses. Karena teman saya ada sedekah, Pak. Orang bisa akses itu. Teman saya itu sedekah, itu hampir 50 juta, jual rumah kan? Iya. Sedekah, habis sedekah, tiap bulan sedekah, Pak, 5 juta. Tapi di WA, Pak, apa aja diterima? Nggak dijawab, Pak. Akhirnya datang ke rumahnya, nyari Yusuf Mansur, nggak ada terima. Hanya mau menanyakan, 50 juta dan tiap bulan 50 juta, apa diterima enggak? Iya. Apa salah apa enggak? Itu nggak terima. Wah, kecewa sampai sekarang, nangis ya. Iya. Udah kecewa saya. Nah, itu artinya kan transparansinya nggak ada, Pak. Iya. Ya. Beda dengan ACT. Aksi cepat tangkap. Wah, itu
Itu per detik per menit itu keluar terus Pak. Dari mana, siapa, harus apa yang diperbuat, apa yang disalurkan kemana juga ada semua. Orang bisa mengakses Pak. Iya. Ya. Kalau Yusuf Mansur sekedar bertanya pun ini saya syaratkan, tolong ya dengan catatan boleh kamu minta cari sedekah kemana-mana dengan alasan apa PPA apa dan sebagainya. Tapi tolong itu. Dan kita ngajari kan orang tuh lebih seneng gitu. Kalau orang titip sedekah kepada orang lain, tapi betul-betul ya transparan dong. Penggunaannya untuk apa dan sebagainya. Iya. Itu yang saya syaratkan. Kedua saya syaratkan juga tolong korban-korban ini yang saya bawa ini, yang ngadu sama diselesaikan dulu. Iya. Ini ada ratusan Pak. Tolong selesaikan dulu supaya apa mereka juga nanti nggak ribut Pak kemudian hari. Karena saya kalau nggak bawa selesaikan sudah ribut saya gitu. Betul. Kalau ribut nggak tanggung jawab saya lagi kan itu. Iya. Seperti sekarang ribut kan? Sekarang semua udah ribut. Bukan saya lagi Pak, udah kita peringatkan kan ya dulu. Bapak sudah peringatkan dia. Sudah peringatkan. Dan jangan membuat bisnis baru dengan apa? Dengan iming-iming surga, iming-iming kaya ya, instan itu akan membuat korban-korban baru. Itu saya dulu gitu. Iya. Dan ternyata dia setuju dia. Dia setuju. Insya Allah setuju. Terus 3 hari kemudian ketemu sama saya. Di setelah WA. pertemuan itu ya? Iya. Di WA Bapak? Maksudnya di mana? Iya. Kalau ke Jakarta, saya di Solo. Sama di Jakarta. Iya. Kalau ke Jakarta, kasih tahu Pak. Mau ngapain Pak? Ya nanti ngopi-ngopi gitu, gitu aja. Ya biasalah. Gitu. Ya udah saya nggak tahu. Saya tolong selesaikan dulu gitu. Iya. Kalau udah selesai saya mau ketemu Pak. Karena kasihan loh nih. Korbannya orang miskin semua Pak. Dia, Pak. TKW miskin. Terus orang yang bawa motor. Karena saya itu kena juga. Karyawan Bapak ada juga ya Pak? Sudah motor 1 miskin. Hanya pengen cepat kaya? Enggak, punya anak itu. Punya anak. Kasian. Dan ternyata dia punya anak Pak? Enggak. قالوا إنها وعد قالوا إنها وعد نحن عصبة الأسد فأتاهم زحفنا زائلون للأبد ثم نادوا حسمت إنها قد رسمت فأتاهم ردنا صعقت بل سحقت قالوا إنها وعد نحن عصبة الأسد فأتاهم زحفنا زائلون للأبد ثم نادوا حسمت إنها قد رسمت فأتاهم ردنا صعقت بل سحقت